Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus, NIM 220201010293, kelas MB1 701, program manajemen PJJ S1, mata kuliah manajemen strategi. Konvensional PS listrik, strategi pesaing Astra Internasional menghadapi gempuran efek Cina. Analisis studi kasus, problem solving individu. Latar belakang, industri otomotif di persimpangan jalan. Pasar otomotif nasional ini diramaikan oleh 3 jenis powertrain sekaligus: kendaraan konvensional, hybrid dengan tekanan kompetitif besar datang dari merek EV asal Cina dan Korea Selatan. Astra Internasional memimpin pasar dengan market share historis sekitar 5%, dihadapkan pada tantangan mempertahankan dominasinya di tengah pergeseran preferensi konsumen dan masuknya pemain baru dengan harga agresif. Isu ini relevan sebagai studi manajemen strategi karena menyangkut analisis lingkungan eksternal, positioning kompetitif, dan strategi bersaing dalam industri yang sedang bertransformasi. Peta pasar otomotif bab ini, fakta dan data. 50% market share Astra di pasar otomotif internasional. 75% pangsa mesin konvensional masih dominan. 20% pasar EV konvensional di wilayah Jabodetabek. Karakteristik pasar berbeda antar wilayah. Kota besar, daya beli tinggi, infrastruktur charging tersedia, adopsi EV lebih cepat. Kota non major, pertimbangan fungsional dan keterjangkauan affordability menjadi penentu utama. Identifikasi masalah. Inti permasalahan strategis: bagaimana Astra mempertahankan dominasi pasar kurang lebih 50% ketika pemain EV baru masuk dengan harga agresif dan mutakhir dan berteknologi mutakhir. Apakah strategi 3 jalur IC hybrid EV berdampingan cukup adaptif menghadapi perubahan orientasi konsumen antar wilayah? Bagaimana Astra memanfaatkan ekosistem existing dealer financing after sales sebagai keunggulan kompetitif yang sulit ditiru pesaing baru? Kerangka analisis buat Astra Internasional, strategi, business, opportunity. Kerangka analisis 2, Total Leverage versus industri otomotif Indonesia. Persaing kompetitor, elemen pendatang baru, daya tawar pemasok. Strategi berjalan, apa yang sudah dilakukan oleh Astra? Strategi multi powertrain, segmentasi berbasis wilayah, leverage system, target mempertahankan share, opini dan pandangan pribadi terhadap permasalahan. Strategi multi powertrain Astra dinilai tepat sebagai langkah jangka menengah karena mengakomodasi kesenjangan infrastruktur charging dan daya beli antar wilayah Indonesia, bukan solusi satu ukuran untuk semua. Namun pengendalian ekosistem existing saja berisiko jika tidak dibarengi percepatan inovasi produk EV sebagai keunggulan kompetitif. Astra perlu bertransformasi dari penjaga market share menjadi pembentuk standar ekosistem EV, misalnya lewat kemitraan baterai, charging, dan pembayaran, agar keunggulan jaringan tidak sekadar bertahan tapi menjadi barrier to entry baru bagi pesaing. Rekomendasi strategis solusi integrasi berbasis ekosistem. Solusi 2, percepatan inovasi dan segmentasi.
Satu, produk FP terjangkau untuk non-major city, kemitraan fast charging. Ketiga, lokalisasi rantai pasok baterai. Dan yang terakhir, kesimpulan, menjaga domestik di tengah disrupsi. Persaingan otomotif konvensional versus listrik bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal siapa yang paling adaptif membaca kebutuhan pasar yang majemuk. Asta berada pada posisi yang relatif kuat berkat ekosistemnya, tapi keunggulan itu perlu terus diperbarui lewat inovasi produk, kemitraan, infrastruktur, dan lokalisasi rantai pasok agar strategi bertahan dari hari ke hari tidak menjadi kelemahan di masa depan. Pertahankan ekosistem sebagai keunggulan kompetitif jangka pendek. Percepat inovasi sebagai investasi keunggulan jangka panjang. Segmentasi wilayah tetap menjadi kunci strategi go to market. Sumber rujukan CNBC Indonesia 23 April 2026. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.